Hai cuy, kali ini si Epic Film akan membawakan alur cerita film House of the Dragon yang dirilis pada tahun 2022. Dan inilah episode 2. Langsung aja yuk acus. Di awal kita diperlihatkan penyiksaan yang dilakukan ke Raga Sedrahar dari kelompok Triarki di wilayah Stepstone. Scene berpindah pada Dewan yang sedang mengadakan rapat, yang dimana Seriam dari Komandan Kingsguard telah meninggal, dan kini mereka sedang membahas siapa penggantinya. Corlys kemudian datang dengan memberitahukan bahwa 4 kapal pasukannya telah hilang, dan wilayah Stepstone telah menjadi lautan api. Corlys meminta Raja agar segera mengatasi masalah ini dengan balik menyerang musuh. Namun rupanya sang raja menolaknya karena Westeros tidak menyerang wilayah merdeka. Corlys mengatakan mereka bukanlah orang yang merdeka. Namun raja dan para dewan tetap menolaknya dengan alasan 7 kerajaan Westeros tidak akan menyerang kota yang merdeka. Di sana raja mempertimbangkan dan akan menyuruh tentara untuk menyelidikinya, dan Stepstone akan kembali membaik. Rhaenyra mengusulkan bahwa kerajaannya mempunyai pengemudi naga, dan Rhaenyra meminta agar supaya dirinya dan pasukan naga dikirim ke Stepstone untuk mengatasi pasukan Triarki pengacau di sana. Namun Otto tidak setuju dengan pendapat Rhaenyra dan malah mengusulkan kepada raja agar Rhaenyra diberi tugas saja untuk memilih komandan baru pengganti Seriam yang telah tewas. Lanjut, Rhaenyra terpaksa menerima tugas dan ia pun menyeleksi para kesatria yang akan dipilihnya. Namun setelah mengetahui pengalaman dan prestasinya, akhirnya Rhaenyra memilih Ser Criston Cole sebagai pengganti Seriam. Karena menurutnya, Criston adalah yang paling memiliki pengalaman dalam pertempuran asli. Apalagi Rhaenyra sudah mengetahui kekuatannya dalam turnamen mengalahkan pamannya Daemon. Tetapi Otto menyuruh Rhaenyra supaya mempertimbangkannya lagi pilihannya, karena menurutnya klan lain lebih hebat untuk dijadikan sekutu. Namun Rhaenyra tegas dengan keputusannya. Menurutnya, klan yang Otto maksud hanya kesatria turnamen, dan ayahnya harus dilindungi oleh kesatria yang sudah mengenal pertempuran asli, dan meminta agar Otto segera melantiknya. Lanjut, Viserys kini sedang melihat miniatur dan menceritakan bahwa ibu kota Valeria dibangun di kawasan gunung api seperti wilayah Dragonstone. Tempat itu dahulu dihuni Anogrion, di mana para penyihir melakukan ritual. It is truly wondrous what you've built. Namun tiba-tiba miniatur naga kecilnya tak sengaja terjatuh yang membuatnya menjadi pecah. Viserys lalu menanyakan tentang Rhaenyra yang belakangan ini tidak banyak bicara kepadanya. Raja merasa Rhaenyra sangat terpukul atas kepergian ibunya dan dia tidak mau terbuka kepadanya. Di sana Alicent menyarankan raja agar mengundangnya saja. Viserys lalu menanyakan apakah ia menceritakan hubungannya kepada Rhaenyra, karena ia yakin Rhaenyra tak akan mengerti akan kedekatan mereka, dan Alicent pun mengatakan tidak. Di pagi harinya mereka terlihat memasuki sebuah tempat ibadah mereka. Di sana Rhaenyra mengungkapkan bahwa ibunya wafat baru setengah tahun. Para dewan sudah mencoba menikahkan ayahnya dan mencoba menggantikan Rhaenyra sebagai pewaris tahta. Ia tahu para dewan merencanakan itu. Alicent di sana berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa Rhaenyra jangan mengkhawatirkan para dewan, dan tidak ada salahnya juga jika ayahnya menikah lagi, karena ayahnya sangat menyayanginya dan pasti akan tetap memilihnya menjadi pewaris tahta. Alicent lanjut bercerita bahwa ia akan berada di sini ketika ia merasa kesepian dan rindu dengan ibunya. Di sana, ia merasa dekat dengan ibunya, dan Alicent pun mengajak Rhaenyra mencoba melakukan seperti apa yang dilakukannya. Di sana Rhaenyra mencobanya, namun tiba-tiba Rhaenyra pun menangis mengingat ayahnya yang tak pernah paham apa yang diinginkannya dan tak pernah bisa mengerti dengan perasaannya. Alicent pun berbicara bahwa ayahnya juga tak mengerti bahasa para gadis. Kadang harus berusaha keras agar mereka bisa memahaminya.
Di tempat lainnya, raja bertemu dengan Corlys. Di sana, Corlys mengatakan bahwa kini musuh sedang mengincar kelemahan kerajaan akibat dari seorang perempuan ditunjuk menduduki tahta. Apalagi kini Daemon mengklaim bahwa kursi besi itu miliknya. Kini musuh sedang membangun kekuatan karena Westeros kini dianggap mereka lemah. Corlys lanjut mengatakan bahwa untuk menghindari musuh, maka ada dua pilihan. Satu, melawannya atau memilih jalan memutarinya, namun jangan menunggu musuh menghancurkannya. Di sana Viserys meminta saran Corlys, dan Corlys mengatakan agar ia menggabungkan klannya dengan klan Corlys dengan menikahi putrinya Laena. Maka dengan bergabungnya naga Targaryen dan armada Velaryon, maka kejayaan akan terjadi di masa depan. Di sana Viserys mengakui belum bisa melupakan istrinya, dan ia belum memikirkan untuk menikah lagi. Lanjut, Raja mengundang Rhaenyra untuk makan malam seperti yang disarankan Alicent agar mencairkan ketegangan di antara mereka berdua. Di sana mereka ngobrol kecil. Rhaenyra juga menceritakan tentang Ser Criston yang dipilihnya, karena hanya Ser Criston yang menurutnya memiliki pengalaman berperang. Raja pun tersenyum dan menyetujui pilihannya. Lanjut, Rhaenyra mengatakan bahwa ia memiliki pemikiran yang akan ia sampaikan di majelis dewan. Namun Viserys memotong ucapannya dan mengatakan bahwa Rhaenyra masih muda. Di sana ia hanya untuk belajar saja. Mendengar itu, tampak sekali Rhaenyra merasa kecewa dengan ucapan ayahnya. Lanjut, Raja mengobati tangannya yang terluka akibat kursi besi. Di sana, Raja bercerita kepada Otto tentang pertemuannya dengan Corlys, bahwa Corlys menawarkan pernikahan dengan anaknya Laena. Namun Otto mengatakan bahwa Corlys berlebihan menawarkan anaknya yang masih kecil untuk dinikahi dan harus didiskusikan di dalam majelis dewan. Di sana, Maester menyarankan supaya Viserys menyetujui pernikahan itu. Dengan begitu, maka akan mengurangi pertegangan antara Viserys dan Corlys dan juga dapat menyatukan kekuatan besar antara klan mereka. Viserys mengatakan bahwa ia merasa takut dengan pendapat Rhaenyra yang akan menentangnya menikah lagi. Maester mengatakan bahwa menikah adalah kewajibannya sebagai seorang raja untuk memperluas garis keturunannya. Di pagi harinya, Viserys bertemu dengan Laena untuk mengenalnya lebih dekat, karena Viserys tidak terlalu mengenal Laena dengan baik. Di sana, Laena mengatakan suatu kehormatan baginya untuk menggabungkan klannya dengan klan Viserys. Laena mengatakan bahwa ia akan memberikan banyak anak berdarah murni Valyrian yang akan memperkuat garis kerajaan dan negeri ini. Dan tentu saja Viserys tahu bahwa Laena mengatakan itu disuruh ayahnya Corlys, karena Laena kecil tak mungkin memiliki pemikiran itu. Sementara dari jauh, Rhaenyra memperhatikan mereka berdua. Rhaenys yang tidak suka dengan kenaikan tahta Rhaenyra mencoba memancing kemarahan Rhaenyra dan mengatakan bahwa putrinya atau siapapun akan menikah dengan ayahnya dan keturunannya akan menggantikan posisi Rhaenyra setelah ayahnya meninggal, karena rakyat menginginkan pemimpin seorang laki-laki bukannya perempuan. Namun Rhaenyra mengatakan bahwa ia akan membuat aturan baru sebelum itu terjadi, membalas ucapan Rhaenys. Di malam harinya, rupanya Viserys dan Alicent ini sering bertemu diam-diam. Viserys di sini curhat tentang masalah dirinya yang harus segera menikah lagi. Ia mengatakan bahwa dirinya dijodohkan dengan Laena, dan di sini kita tahu kalau raja tidak ingin menikahi Laena ini, karena menurutnya Laena masih terlalu muda. Lalu Alicent memberikan hadiah patung naga menggantikan patung miliknya yang pecah. Namun tiba-tiba Otto datang mengajak raja untuk rapat dewan karena keadaan darurat. Di dalam rapat, salah satu penjaga naga melaporkan bahwa satu telur naga telah dicuri adiknya yaitu Daemon, dan Daemon meninggalkan surat yang tertulis bahwa dirinya akan menikah dengan Lady Mysaria, dan kini calonnya sedang hamil. Sebagai tradisi keluarga Targaryen, ia membawa telur naga untuk ditaruh di buayan bayinya. Rhaenyra bertanya tentang telurnya. Rupanya Daemon mencuri telur naga Dreamfire yang dipilih Rhaenyra untuk adiknya Baelon yang sudah meninggal. Mendengar itu, raja menjadi marah dan akan mengambilnya sendiri dan menyuruh Otto untuk menyiapkan pasukan. Namun Otto mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya buat raja karena Daemon tak mengenal batas. Otto meminta agar ia saja yang akan berangkat mengambil telurnya.
Lalu Otto bersiap-siap menggunakan baju perangnya. Di sana, ia melihat jari-jari Alicent, jari yang dilukai oleh Alicent sendiri. Ketika ia menghadapi situasi gugup, Otto berharap agar perilaku menyimpang itu harus segera dihentikan. Lalu Otto menanyakan apakah ia menemui raja malam itu seperti perintahnya. Di sini kita tahu rupanya Alicent mendekati raja adalah perintah ayahnya sendiri ya guys. Pasukan Otto pun berangkat ke Dragonstone dan mereka pun bertemu dengan Daemon. Dragonstone, Otto. Di sana, Otto meminta Daemon agar telur naga diserahkan dan meninggalkan Dragonstone serta membubarkan pasukannya atas perintah raja. Daemon mengatakan bahwa ia hanya melakukan tradisi kerajaan. Namun Otto membalas bahwa tradisi itu hanya dilakukan buat anak bangsawan yang sah, bukan anak seorang pelacur yang akan mengotori klannya dan kakaknya. Namun di sini Daemon malah menantang perintah raja, sehingga Otto mengeluarkan pedangnya siap bertarung. Saat situasi mulai tegang, naga milik Daemon pun muncul untuk membantu tuannya. Hingga Otto pun mundur, namun tiba-tiba lalu Rhaenyra menemui Daemon pamannya dan berbicara kepada Daemon bahwa paman telah mencuri telur naga adiknya dan ia alasan kemarahannya. Jika Daemon ingin mengambil haknya atas tahta, maka ia harus membunuh Rhaenyra terlebih dahulu. Daemon rupanya tidak ingin membunuh keponakannya itu, lalu dia pergi sambil memberikan telur naga itu kepada Rhaenyra. Dari sini kita bisa tahu bahwa Daemon sangat menyayangi Rhaenyra ya guys. Daemon lalu menemui Mysaria, kekasih yang dibawa dari tempat bordir. Mysaria tidak mengetahui bahwa Daemon merencanakan akan menikahinya. Namun Mysaria di sini menolaknya dan ia tidak ingin terikat dalam pernikahan, apalagi memiliki anak. Ia bersama Daemon hanya ingin terbebas dari penderitaannya, apalagi diseret ke permasalahannya. Ia tidak ingin terlibat dengan permainan tahta karena dirinya bukan siapa-siapa. Viserys kini terlihat memegang patung kecil hadiah dari Alicent dan kayaknya ia sedang memikirkannya. Kemudian ia datang ke salah satu dewan meminta pendapat pernikahannya dengan Laena dan di sana dewan menyarankan agar raja menikahi Laena saja. Kemudian Rhaenyra menemui raja sepulang dari Dragonstone. Di sini, Viserys kelihatan kesal ingin memarahinya karena ia khawatir dengannya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Tetapi Rhaenyra menjelaskan bahwa ia ke Dragonstone ingin mencegah pertumpahan darah dan berhasil mengambil kembali telur naga Dreamfire kembali. Mengetahui itu, Viserys kini tersadar. Rupanya, ia kini sudah besar dan tumbuh dewasa. Dan di sana pula, Rhaenyra mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Begitupun Viserys berjanji bahwa ia tidak akan menggantikan dirinya sebagai pewaris tahta kerajaan. By marrying again, I may begin to ensure that we are better. Di pagi harinya, raja mengumpulkan semua anggota dewan. Di sana, Viserys mengumumkan bahwa ia memutuskan akan menikah lagi. Dia memutuskan untuk menikahi Alicent Hightower. Namun rupanya, para dewan terlihat sangat kecewa mendengar keputusan itu, terutama Corlys. Corlys pun pergi meninggalkan rapat. Begitupun dengan Rhaenyra, terlihat sangat sedih dengan keputusan ayahnya dan merasa dikhianati sahabatnya sendiri. Kini Corlys berada di Dragonstone untuk menemui Daemon. Di sana, Corlys menceritakan bagaimana ia memperoleh kedudukan tahta Driftwood. Ia berusaha keras sendiri, tidak seperti raja lainnya. Di sana, ia mengatakan bahwa ia merasa punya kesamaan dengan Daemon yang sedang berusaha keras untuk menaiki tahta kerajaannya. Daemon tidak mengerti dan bertanya sebenarnya untuk apa Corlys datang menemuinya.
Corlys mengatakan ada masalah di wilayah Stepstone. Seseorang Pangeran Mayer menyiksa para pelaut Westeros dengan dijadikan makanan kepiting. Corlys sudah meminta Viserys untuk menyerangnya, namun Viserys menolaknya. Para musuh itu didukung etnis kuat untuk melemahkan Westeros, hingga membuat kekuatan mereka semakin bertambah. Dan jika jalur pelayaran itu runtuh, maka akan mengakibatkan klan Corlys jatuh. Kemudian Corlys mengajak Daemon untuk bergabung dengan klannya dan membuktikan kemampuan Daemon kepada yang tidak menyukainya dan menunjukkan bahwa ia layak menjadi raja, dan Corlys akan membantu mewujudkan keinginannya menaiki tahtanya, dan film pun bersambung. Filmnya akan semakin seru nih guys. Jadi untuk mengetahui episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bye bye, makasih.